Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel DIY Steelwood. Kali ini saya akan mereview produk yang baru aja saya beli. Apa itu produknya? Ya langsung aja ya kita unboxing. Ya, ini dia adalah spray gun Vortex K3 tipe Gravity. Ya, kita lihat di dalamnya ada perlengkapan apa saja yang sudah didapat. Ini adalah buku manualnya, bisa dilihat. Lalu ada juga ini kelengkapan seperti pembersih dan kunci untuk membuka spray gun tersebut. Di situ ada sikat, ada kunci dan lain sebagainya. Kemudian nih kita lihat unitnya. Si hijau ya, warnanya hijau. Ini mungil, cukup bagus ini secara build quality-nya. Kita lihat secara fisik nih ya. Nah, ini tombol-tombol tuasnya itu tadi lumayan enak, empuk, nggak kaku ataupun nggak keras. Nah, ini fisiknya seperti ini nih. Nah, ini di sampingnya ada tulisan K3 dari tipe spray gun itu tersebut. Kemudian ini adalah knob, yang atas itu adalah knob untuk lebarnya cat. Kemudian yang kedua itu knobnya untuk tebal tipisnya cat. Cuma sangat disayangkan itu knob-knobnya itu terbuat dari aluminium ya, bukan dari besi atau tembaga yang lebih keras, tapi aluminium. Jadi sangat rentan sekali untuk selek drat bautnya. Ya, ini kita lihat nozzle-nya. Ini nozzle-nya adalah 1,5 mili ya. Lalu kita pasang lagi. Sederhana ya pasangnya, gampang kok. Nggak ribet, nggak susah. Cuman hati-hati aja untuk ngencenginnya ini, karena itu terbuat dari seperti aluminium atau ancuran yang sangat lunak. Mungkin itu salah satu kelemahannya dari produk ini. Kemudian selanjutnya ini adalah cupnya ini. Cupnya ini lumayan mungil ya, kecil. Kurang lebihnya ini sekitar 300 mili lah ya, atau 300 cc. Nah, ini bahannya ini bagus, ini terbuat dari tembaga ini. Bunyinya juga sudah nyentring begitu. Ya, kita simpan. Sekarang kita coba pasangkan ke unit spray gunnya. Kencangkan tapi tetap hati-hati ya. Nah, seperti ini. Kita lihat fisiknya. Lumayan bagus, enak digenggam ini. Ringan lagi. Tidak akan membuat pegal tangan sobat kreatif. Tampilan depan, tampilan samping. Tampilan samping di situ ada tulisan K3-nya. Oke, selanjutnya kita akan langsung pengetesan ya. Kita menggunakan air terlebih dahulu. Ya, ini saya diganjel sama saya karena tadi sebelumnya ada yang bocor, keluar angin. Itu saya ganjel menggunakan plastik atau kresek. Dan sekarang hasilnya sudah tidak bocor lagi ya, tidak keluar angin. Sekarang kita tes menggunakan air dulu. Nah, ini hasil dari pengetesan menggunakan air ya. Kita lihat seberapa kuat dia semburannya. Kemudian seberapa lebar air yang keluarnya itu bisa menjadi patokan kita ya. Berapa lebarnya. Kemudian seberapa banyak
semburan yang keluar. Itu bisa disesuaikan sama kita sendiri yang menggunakan. Bisa disetel. Ada tiga setelan. Yang atas ada 2, di bawah ada 1. Yang atas dan itu kita lihat, knob yang paling atas itu adalah untuk lebar dan kecilnya ukuran cat. Kemudian yang kedua nih yang sedang saya setel, ini adalah tebal tipisnya cat. Semakin ditutup semakin ke kanan, maka cat yang keluar akan semakin tipis, atau jika sampai mentok maka tidak akan keluar gitu, karena knobnya atau tuasnya itu dia nggak bisa keluar untuk isi dari cat tersebut. Kalau dibuka ke kiri maka dia akan keluar. Semakin banyak putaran ke kiri maka akan semakin banyak cat yang keluar, akan semakin tebal. Hasil yang diperoleh itu tergantung dari kebiasaan kita ya, tergantung dari pengalaman juga gitu. Semakin kita banyak pengalaman, semakin kita ahli, maka kita bisa menyetel spray gun ini dengan baik dan sempurna. Ini saya lagi nyetel lebar tipisnya ukuran cat. Kemudian saya ini setel lagi tebal tipisnya keluarnya cat. Kita putar ke kanan, ini tipis, kemudian ke kiri lagi kita pertebal cat, perbanyak lagi cat yang keluar. Kemudian yang paling atas, nah ini untuk disetel arahnya ya, arah ngecatnya vertikal ataupun horizontal. Kita lihat ini semburannya sangat kuat ya, bagus hasil kalau dilihat secara kasat mata ya. Meskipun menggunakan air, dia butiran-butirannya sangat lembut ya. Menurut saya sih ini. Nah sekarang ini kita lihat ukuran lebarnya segimana nih. Ini telapak tangan saya. Nah ini lebarnya kurang lebih selebar telapak tangan saya setelah jari-jarinya dirapatkan. Sekarang kita tes menggunakan cat. Ini cat yang saya gunakan adalah cat minyak biasa ya, banyak dibeli atau tersedia di toko besi. Saya beli yang biasa aja dulu. Sebelum kita memulai ngecat, kita setel tekanan anginnya dulu. Di sini saya akan setel tekanan anginnya, keluarannya sesuai dengan petunjuk yang ada di dusnya, yaitu 3-4 bar. Nah sekarang saya akan ngetesnya menggunakan 3 bar saja ya. Kalau sudah 3 bar baru kita bisa mulai. Ini saya menggunakan yang lebar dulu. Itu hasil yang pertama. Ini hasil yang keduanya. Jaraknya pengecatannya ini dari ujung nozzle-nya itu ke medianya itu saya kurang lebihnya 1 jengkal ya. Tidak lebih dari 1 jengkal. Maksimal itu 1 jengkal itu. Kemudian tadi kita perkecil ukuran lebarnya menjadi bulat. Nah ini hasilnya. Cukup rata ya, hasil keluarannya cukup bagus. Bisa dibilang ini menurut saya sih udah lumayan bagus. Kita coba mengecat ke arah atas dan bawah. Seperti ini hasilnya. Biasanya kalau untuk yang spray gun kecil seperti ini saya pergunakan untuk ngecat media yang kecil gitu ya, bukan yang lebar yang banyak seperti ini gitu. Kita coba
kecil lagi ukuran lebarnya, kita perbesar, maksud saya tadi diperbesar lebarnya seperti yang saya bilang tadi. Ini kalau yang kecil kecil seperti ini. Nah ini ukurannya ya, ukuran lebar telapak tangan saya dengan jari dirapatkan. Nih seperti ini ukurannya. Kalau dilebarkan sebesar ini maksimal itu. Sprayggun kecil ini biasanya dipergunakan saya untuk mengecat besi yang kecil-kecil seperti besi pagar gitu ya. Hal-hal media-media yang kecil aja cukup untuk saya ini. Kalau untuk media yang lebar yang seperti ini, misalkan contohnya ini adalah lemari, menurut saya kalau menggunakan sprayggun seperti ini kurang maksimal atau kurang enak aja gitu, karena hasilnya tidak terlalu lebar gitu. Kita coba lagi. Ini secara keseluruhan hasilnya menurut saya udah bagus lah ya, dibandingkan dengan yang biru yang sebelumnya yang pernah saya review, yang tes menggunakan air yang bermerek Tupperware. Mungkin kalau sobat bisa melihat di channel saya sebelumnya. Nah itu dibandingkan dengan yang ini, saya lebih prepare ke yang ini, lebih worth it yang ini hasilnya daripada yang sebelumnya. Oke sobat kreatif, itulah tadi hasil dari pengetesan sprayggun ini yang bermerek Vortex K3 Gravity. Jadi secara singkatnya ini memiliki nozzle 1,5 mm ya. Kemudian hasilnya tadi tingkat kelebarannya maksimal sebesar telapak tangan saya ya, sebesar ini maksimalnya. Cuman dari hasil keseluruhan menurut saya ini lumayan cukup worth it sih ya, cukup bagus lah ya. Cuman dari fisiknya ini ada beberapa kelemahan yang menurut saya. Kelemahannya diantaranya adalah masih ada yang bocor angin di sebelah sini. Ini ada 3 tempat ini. Ini saya diganjel pakai plastik ya, supaya nggak bocor anginnya, supaya nggak keluar nih, kelihatan. Tadi harusnya sih menggunakan seal tip, cuman seal tipnya udah habis saya, jadi saya menggunakan kresek aja atau plastik ya, diganjel seperti ini. Tapi nggak masalah, yang penting anginnya nggak bocor lagi ini. Kemudian ini cupnya lumayan terbuat dari tembaga ya, ini bahannya. Ini harganya di bawah 100.000 ya. Kalau teman-teman mau beli nanti bisa lihat linknya di deskripsi. Saya kasih tempatnya di mana saya membelinya. Kalau dibandingkan dengan yang video sebelumnya, yang sprayggun yang warna biru ya, yang bermerek Tupperware itu, kalau saya secara pribadi lebih memilih ke yang produk yang ini ya, karena ini menurut saya sih hasilnya tadi lumayan enak gitu, nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak yang bocor. Pada saat pengecatan itu biasanya kan suka ada yang tumpah-tumpah di bawah, di sebelah sini ya, di cupnya, tapi ini enggak, ini hasilnya jadi bagus menurut saya dibandingkan dengan yang ini gitu ya. Nih, meskipun ini pada dasarnya bagus, cuman saya lebih prepare yang ini untuk saat ini gitu ya. Vortex K3 Gravity tipe sprayggun, tabung atas tapi masuknya lewat samping ya di sini. Untuk review sprayggun kali ini dari saya cukup sekian.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya secara pribadi, karena kekurangan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mengikuti video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan kepada sobat kreatif semuanya. Salam dari channel DIY SW Steelwood. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.